Bukan masalah modal. Untuk memulai suatu bisnis ya, tidak melulu modal utama itu adalah uang, tidak melulu. Terus apa? Mindset. Ya. Banyak orang yang punya uang banyak, modal banyak, buka sebulan 2 bulan tutup. Nah, itu. Kami percaya sih fondasinya dikuat. Fondasinya, akar rumputnya dulu, langkahnya dulu. Akar rumputnya diperkuat dulu. Fondasi dikuatin. Jadi kayak sekarang ini kan gini ya, sebenarnya kami happy sekali banyak pelaku F&B yang bermunculan sekarang ini kan. Ya. Bermunculan. Jadi iklim bisnis gitu di Buleleng itu sehat, positif gitu loh. Tutur nganggur di warung jujur, santai nyumpul ngibur di hari libur, bebas nutur yang penting jujur. Tutur nganggur di warung jujur. Nih. Kipli. Depapa urusan, depati rambangan, yang sing demen siap, yang demen siap, itu rame di sisi, anak orang, mungkin seperti, amun tuliangi, mungkin kedek. Mohon maaf, dagang lagi ngirim telur. Ayam telur, mohon maaf, lagi kirim telur. Maklum ayam kampung bertelur secara sesar. Woi, cik. Mana mal ada talung sih? Siapa sesar? Gumi cari jani, jangan kejang di ngerasayang. Sing dan nyerah harus tetap semangat. Swastiastu. Swastiastu. Si bang, Adi lain dagangnya. Kipli nu apa talo? Talo apa bang? Talo mice. Jangan ya. Talo siap lah. Abang pesenan nih Kipli atau? Gua gak ngerti. Pesan jajan sih itu. Masa? Oh. Wih, biasa nak jajan gitu itu dah bang. Jajan gabin tuh nih. Gabin. Oh, ada mana Jajan bedlokan. Oh, Bang, ini ada pekatinyak deh. Bos ada mana mai, pina mana nak nganten deh. Bepi tahu katinyak gitu. ini emang keban pesan jajan, jadi sih. Bisa. Udah setengah mana kena ada nih tuh. Enggak. Ponten pesan kopi dah lu kayaknya. Awak. Dagangnya saya ada ke pendidikan kopi lah. Silakan duduk. Ibu, dari tempat yang paling nyaman lah. Oh iya. Oh. Mana hijau yang pesanan Kipli nih? Yang buka tuh yang. Bayar ya Kipli ya no. Dia awak. Kono maya nih. Nah, nih ya aja pitungan oke. Sing ke maya na lu. Loh, kok udah mau belanja masih main. Udah boleh duduk beli? Udah. Udah boleh. Dari mana kalian? Dari Ngajaje. Ya, dagang jaje dari mana? Dari dapur Papa L. Wih, asal bareng. Amin. Bekuda ke nenek. Apa namanya tuh? Toko nih. Sekarang baru masih satu. Yang di Banyuning tuh. Ya. Apa nama daerah itu? Banyuning Lestari. Banyuning Lestari, masuk perumahan tuh kan? Oh, sing sampai ke perumahan ya. Hah? Di jalan menuju ke perumahan gitu. Berarti di jembatan itu. Oh, ada ajaannya bemdek di. Di Tudan ke nenek. Oh, sementara di Tugen, sementara sana. Nah, Stokare tahun depan Denpasar. Ya. Cocoknya Denpasar karena itu pasar nih. Ya kan? Adanya Denpasar. Tapi bu sampai jauh di Kijang, Mang. Ini, Mang. Jajan nih, kirim. Sampai Jakarta. Ya. Ya. Yang waktu bule mesen tuh, kemana tuh lapis legitnya tuh ya? Sampai Itali. Bu, Itali.
Abana untuk oleh-oleh ke Italia. Harus punyanya Papa L aja kok nih. Wih. Berarti kan bengalah ciri khas gitu loh. Ya, Tuh. ya. Berapa ada gini? Apa tuh? Ada jenis produknya. Wih, banyak. Banyak ya. Nggak bisa disebutin Nggak satu bisa persatu. Mosok sih. Sing idang. Sajan. Aneh tepuk ake puding ada. Dessert kita Dessert. dessert kita gitu. Oh. Dessert. Apa bentuk aneh-aneh misi Ini apa? ketan tuh? Bolu ketan. Bolu ketan. Bolu ketan. Mas Bahlil, bolu ketan. Ada ya buleleng. Ya, ya Buleleng tuh ini kebanggaan Buleleng nih. Oh iyalah. Kita sebagai orang Buleleng harus bangga dengan produk-produk lokal. Wih, bener banget nih. Minum ya beli ya. Contohnya di warung jujur, mengangkat produk-produk lokal. Siapa tahu nanti dapur Papa L support warung jujur kan. Tuh kali dah tak tungguin. Aki. Tak tunggu telepon-teleponnya. Tadi iseng neket-neket. Diyan na yun. Set. Bubur. Bang, bubur, Bang. Bubur ketan, woi. Bolu ketan ada, bubur ketan ada. Udah lah, bubur. Injin nih, singkatan. Injin. Ketan hitam. Beras. Bukan yang ketan hitam ya? Bukan, itu beras, Bu. Beras ya? Beras hitam. Beras hitam. Ini aki Injin. sing apa pis nih, sing apa pis kes. Nah. Nyan, dini lu itu anak. Tenang. Ja, Dagangnya sing ada. Guys, aduh. Kita buat dagangan ini bangkrut. Kita hancurkan warung ini. Yang dapur Papa L tahun berapa sudah ada? Tahun kalau awalnya banget 2000 ini ya, 2016 akhir lah. 2016. Awal banget. Oh, 2000. Tapi nggak punya gini ya, nggak ada niatan jualan. Gitu, nggak tahu jualan lah. Awalnya cuma buat iseng-isengan. Ya makan sendiri, kita suka makan soalnya. Oh. Suka makan, habis itu kok nggak ada di sini ya gitu ya. Berarti udah buat dari sendiri. hobi? Iya. Buat sendiri nonton tutorial. Hobinya bukan hobi masak atau hobi bikin kue, bukan. Hobi makan. Hobinya kita tuh hobi masak. Makan. Ya itu yang paling enak. Sing laku aja makan. Makan. Ya kan? Ya enak sekali bapaknya ini. Adi bisa Papa L karena Badil. Ya sana jangan sing Badil kan Papa R. Ini karena Badil Papa L. Ini ngomong bapak cerak beli pesantri ya. Bapak cerak. Karena Badil bapak cerak beli pesantri. Bapak Ini cerak. ganti nih warung jujur ini, warung nyagor tangan. Lagi nyagor. Lagi nyagor ini. Ganti jujur ini nyagor. Ayo kantem temen ini. Lagi ngantem ya. Aduh, Papa L. Namanya itu memang dari Badilnya Mang Adi. Coba pilih mau manggilnya siapa. Tapi nama kerennya dia Badil ya. Ada nama kerennya Badil. Akhirnya kan Nawang itu Badil. Tapi Kok Mang Adi bisa nawang? Man nih dari Nawang ya man. Cara nak Banyuning deh. Tapi asli Banyuning. Enggak. Ada asli aja bang. Gede sebesar biu. Ajun. Oh, Apa oh? sing. Siapa? Kenal siapa? Adi bisa. Sok kaget sih. Oh. Nah aku punya mantan lah di Tajun. Mbak. Di Kedis kelas. Aku 103 kalah mantan mah. Serius. 103. Aneh selat-selatnya sing gitu mah. Akan ada perang dunia habis ini. Ya Tuhan. Di siapa tepuk? Kok bisa kalian tuh bertemu gitu loh? Ya, nak jodoh ada nih. Kita tidak memikirkan mau ketemu di mana, kapan. Kalau udah jodoh pasti dipertemukan. Hebat jenis balian jenis sampai ya nyak Ini bunuh ngomong paling balian. ya nyak bunuh paling ya waki buduh-buduan. Pak saya minta biar dia bunuh paling Pak, nyak bunuh paling ya kan. Ya paling nggak pakai budoh gitu. Iya bunuh paling lah buduh-buduan gitu loh Mas. Tahu aja belinya. Saya ngajak ke pantai. Diajak ke pantainya melukat nyanan. Melukat Hilang kan nanti. sadar kan. Tadi ke pantai tapi dia nggak bercanang.
Nyantai ba kabang nih Kipli? Bener kan abang sih bang, Kipli sing bangake. Siapa nih bang? Apa bang? Emang. Jangan. Kule. Jemaah lu. Ini lah ada Depilih kasih bang. papat ada be. Oh. Deki pilih Papa kasih. ada Kipli mesen papa. Jemaah apa sih bent lu ya senang apa? Kenapa dino? Jangan. Ini apa nih? Abon gulung Singarasa. Singarasa. Oleh khas Bali. Jadi sing takon apa itu Singarasa? Ini kita bang kan Singaraja. Oh, Singaraja. Singarasa, singane adalah raja. Rajanya hutan. Rasa. Singaraja punya rasa gitu. Karena ini oleh-oleh khas Singaraja. Oke. Beda di oleh-oleh. Khas Singaraja. Keren. Ada yang sih ada nih kan. Ah, marah nih Riano. Ada Krisna oleh-oleh. Oleh baju. Nah, baju. Ya, Ya, kenapa tuh ditulang? Tapi ini aslung kara. saya dia demet mau orang Jawa. Cuma orang ngomongin Kipli juga kejang dikit ya ngono. Bener Kipli nak meli cek kang ide. Bang, ake masan gitu. Benar nih beli. Ngecet. Awan Bang, akan ake ide jaje. Ane beli Kipli kan. Tuh iki dia kila. Ini apa nih bang? Apa nih? Abon Gulung. dulu. Orang siapa? Ini rasa abon. Isi abon, sing ya rasa. Isi. Abon asli tuh. Masa? Bukan rasa-rasa. Gimana caranya muka nih bang? Saya kepotol cina Kipli kan orang Oh, barang jangan. bekas awaknya ada pinnya. Cara gini deh, delivery bang. Foto ada kiriman Kudu Kipli. kirimin Kipli. Ini unboxingnya. Oh. Mantap. Oke. Unboxingnya maluan. Tes lah. Ada bisi sayur. Kayak burger gitu. Kan. Meni. Di Pak Santo ke Kipli mari misi sayur. Ini belum sayur ada. Terus ini apa nih? Daun bawang. Gila-gila. Keren. Gino. Ini apa nih bang? Ah, itu banana. Banana cake. Banana cake. Kue berbahan baku dari pisang. Lungsuran galungan kamu. Namanya nama pang manjai, pang lebihan, man bati, pang lebihan. Dia belungsuran tadi godong. Ajan. Sing nyapa dari lungsuran sing katoleu. Oh, jadilah lalak gluluk di natae deh. Wakne lu kan. Mas Sabon. Apa bener bang? Gue emang genap ada. Jadi sebenarnya berapa punya gininya? Produk. Kami produk itu kami puluhan. Oh iya. Iya, yang paling awal dan best seller itu ada dessert beli. Oh. Dessert durian, cuman kami nggak mau. Jadi sing teman duren ya. Nah, Demon nanti ya kayak. Kipli sing teman duren. Oke dong. Iyan Kipli durian canglakan bang. Ini canglakan bang. Brownies. Brownies lapis. Oh iya. Oh. Di Singaraja ini ada brownies lapis. sepersekian aja beli. Kita puluhan kita menunya. Oh iya. Iya. Puluhan apa mai cai teman. Iya sih aja. Awake kayak wah. Saya kan anak Kipli ane beli. Saya Ngai ngaki. minus ya. Minus awake puluhan apa mai. Bali Chiffon Singarasa. Adi mekejang misi Singarasa. Itu brandnya sudah pisah Ini sebenarnya udah sama pisah Papa sama L. Papa L. Oh. Singarasa. Anak ini- brand itu, anak brand. Oh gitu. Buat untuk oleh-olehnya. Khusus oleh-oleh. Keren. Oh. Jangan Bentar, jangan. main tuh. Sing. Adi Adi, Bang ada orang belanja Kipli. Ya, jangan, Ini belam, jangan. Nang pasu-pasu masih. Oh, so. Nama itu. Nama. Si Cika. Bon. Udah display lagi nih. Tadi. Adi bisa sampai dari hobi sampai ngedang sampai ke oleh-oleh khas Bali. Boleh hobi makan gitu, Mang. Hobi makan. Wih, dah berarti tuh 1 dekade tuh. Oh, Coba ya tuturang, Mang. ya Kadang tuh 2 jam. ke 1 dekade dipersingkat jadi 10 menit. 10 tahun jadi 10 menit kenal tuh. Istirahat di 10 menit. 10 tahun jadi 10 menit. Oh. Kayak kenal Singkat den. Kesana cek mesin nutur. Ya. Kan.
ini apa namanya, awalnya kan memang Papa L. Induknya itu memang Papa L. Sebelum itu kami juga punya usaha lain juga beli minuman ya 2019 itu minuman namanya Bele, ada beberapa cabangnya. Bele. Bele kopi dan coklat gitu. Gitu namanya. Cara kayak minuman apa namanya? Matcha, kopi yang kayak gitu-gitu. 2019 kami udah mulai. Ya, terus habis itu ada beberapa cabangnya sampai di Karangasem ya Pak ya. Pancasari. Pakai gitu kontainer tuh. Oh, ya. Zamannya itu kan kayak gitulah ya. Zaman itu. Kurang lebih 8 ya. 8 cabang. Akhirnya baru buat nih. Terus enggak, ini dulu memang Papa. Oh iya, ini 2016 ya? Oh ya. 2017 lah. Awal-awal nggak ada intention untuk ini apa namanya mau berbisnis, tidak ada. Pure karena memang suka makan. Habis itu kami buat konsumsi sendiri. Habis itu teman-teman pada minta. Nah, saya kan ngajar dulu ya, ngajar di kampus di Monak dulu ngajar. Monak dulu sponsor di sini. Ya. Nanti bantu lagi ya, udah dapat sponsor. Aman, kita bestie sama Pak Ngurah. Nah, Pak Ngurah itu paman saya. Oh ya. Nih, mari direktur angkinin paman nanti. Kini mau nak Bali kini asal benglan pede akhirlah nyaman nih gitu. Coba sing lah nyamu isi kenal. Jadi biar ada yang nyama ke cai kan kan nyamu ini. Lah jajane. Oleh kas Bali itu. Iya, lah nyamannya gitu lah. Terus. Terus pada suka, pada minta, terus habis itu ya besok tak bawain lagi. Kok terus minta-minta nih? Walahan lah kita. Iya, udah open PO aja, nanti kita beli gitu. Ya udah kita coba-coba gitu. Berarti awal dari bisnis itu karena teman. Nah, ini yang teman yang baik namanya. Jadi dia tuh ngegarusin lah. Nggak cuma sekedar minta aja kan. Support system seperti itu. Biasanya yang nak Bali, nak timpal dan yang rugi. Ngamain. Ngenalan. Ceraki. Kira-kira jangan kembali ke pekan. Oke. Nah, sih kenapa terusan. Terus lanjut. Gitu. Terus habis itu awal-awal ya udah open PO namanya, PO pre-order kan. Karena nggak bisa setiap hari. Terus habis itu open PO dari mulut ke mulut. Kalau sekarang kan orang endorse ya. Zaman itu kan ada. Ada, tapi cuman apa namanya belum familiar. Oh, kene influencer kayak endorse ya. Terus habis itu ya mulut ke mulut gitu. Mulut ke mulut itu kan lebih gini ya, lebih akurat, lebih berdampak gitu. Berdampak. Lebih percaya orang kalau udah mulut ke mulut karena mereka itu beli, mereka spend uang untuk produk kita. Habis itu tanpa kita minta mereka bilang enak dan bilang ke orang-orang gitu. Itu marketing dulu. Enak banget. Terus kalau sekarang kan ada influencer semua dibilang enak. Iya, karena dia dibayar. Iya. Habis itu kena deh kita. Habis itu udah long story short, coba-coba PO, ikut CFD ya, CFD pertama kali, sumpah itu nggak ada experience, nggak ada ikut pengalaman. CFD apa itu CFD gitu, kita nggak tidur beli buat dagangan, nggak tidur karena kan pagi tuh CFD-nya. CFD pagi jam 6 buka, jam setengah 6 begitu ya, jam siapa tutup, tutup payu ya. Jadi petang sing pulasan ngejajan nak jam 7 semangan. Jam 7 semangan marah peragat. Terus udah jalan kita jalan, udah mau masuk Tampet, nggak bisa lewat, bingung kan, kita bawa kemana nih dagangan banyak semobil gitu. Nah dari sanalah kita buka buat IG, buat Instagram. Oh, jadi biar orang tuh tahu. Buat Instagram, temen aku ngasih tahu buatin aja dapur Papa L gitu katanya. Oh udah coba deh gitu. Gimana satu mobil itu dagangan, gimana orang udah siang nggak bisa jualan, mana ini sekarang nih udah deh. Astongkare itu apa namanya habis sih waktu itu ya, maksudnya dari Instagram itu langsung ya narukan belanja 15.000 20.000 kok antar sampai ke ujung-ujung beli ya. Namanya juga kita proses kan, nggak minta ongkir, nggak minta bawain itu ada kepuasan hati ini kepuasan dulu dan saya saja benar tuh produk yang kita buat tuh ada ngarusin kan jangan iya udah
aku pernah sih buka usaha gini ya. Jadi ketika kita buka usaha sendiri, dapat rezeki dikit, cukup untuk kita, cukup untuk modal kita. Ternyata setelah aku telusuri kenapa aku dengan buka usaha itu cukup, karena waktu kita untuk keluar jalan-jalan itu enggak ada. Jadi kita cuma diam di rumah, medagang 20.000 sedang. Karena melalui sing hidang lagi. Nah, itu dah. Iya kan? Ngai dagangan kene saya kita tuh ngantiang bener lagi. Ijing hidang melalui. Cukup jadinya. Proses akhirnya mah. Karena si gua kayak udah. Pas Covid ya. Ya, Covid tuh Iya. banyak orang tiba-tiba jadi gini, Pengusaha. pengusaha. dan itu senangnya Covid ya aku ya. Oh seneng ya? Mau lagi ya? Enggak. Jadi kita ambil sisi Oh positifnya. iya iya. Dilatih lah pikiran orang itu Untuk- sekreatif mungkin. Ya, untuk berwirausaha. Iya, sama kayak sekarang di aplikasi TikTok kita dilatih. Ini enggak boleh biar enggak cuma semena-mena kita buat konten itu loh. Tertantang aku. Gitu, Man. Adi bisa Papa L. Papa L ya karena Papa L yang buat. Emang. Itu simpel aja, Papa memang L. kayak gitu. Apa kan nama ini apa? Si- Cuman Gitu. punya anak waktu itu namanya L. Rafael, dipanggil L, panggilannya L. Produk yang pertama tak buat itu nugget. Nugget tuh L Percaya masih nggak? Kita tuh dessert, tapi produk awal kita tuh nugget ayam. ayam. Udah lu. Ada basic di kuliner. Enggak. Apa pidan SMA jurusan tata boga? Bisa ada. Aku Sep. Bengkel pidan. Pantet. Jajan. Cici jauh hati mah. Yen kalau SMA atau SMK yang menjurus ke sana itu nggak ada. Untuk ke kuliner sih ada. Masih ada. Ya kita laki soalnya. Pasti ke otomotif. Pariwisata tapi pidan kuliah pariwisata tapi di housekeeping. Ai, Housekeeping. jauh hati mang. Oh, Ajak ngai bolu. ya ngai bolu, ngai nugget, jogasi. Nah, Adi bisa ngai daget mah. Waktu itu. Karena mungkin punya anak nggak? Ya, anak beli. itu dia. Itu Ya. dia. Anak nggak gini apa? Makan sayur kurang suka. Ah, Sekarang kita kok beli nugget aja itu kan Ada dagingnya. Ada dagingnya, mungkin pengawet atau apa. ya. Nah, kita bikin yang tanpa pengawet. Yang sehat. Oh, keren. Sayurnya masukin dari sana di nugget itu, di mix langsung dicampur. Jadi dia makan nugget mau dicemilin mau makan nasi, langsung makan sayur. Buatnya kan nggak bisa sedikit tuh. Sekali jadi itu banyak jadinya gitu. Akhirnya Dibawa bekal ngajar. Kantor. Kantor ngajar dibawa di sana kan bawanya lebih sharing sama teman kantornya. ini Oh, minta enak nih, enak nih. tukar sama pindang. Barter cai. Ini aku bawa nagar, kamu bawa apa? Juga tundes nih. Terus kamu ngapain dia aja yang masak? Awal-awal tuh Idenya ngajain. kan dari aku, misalnya Oh. Papa buat ini gitu. So, oh iya nanti Papa yang ini eksekusi buat nyari resepnya. Lah, rejang buyung jajan. Lah, Ini seru sih saya still uli bengkel, housekeeping gitu udah di bolu gitu loh. genap. Ya. Keren bang. Produk pertama nugget. Nugget. Ayo, Wih, ya. Ini udah tak tungguin nih. Tepatnya. Iya. Be. Kipli ija mah. Kono Ngirim. jaje. Ngirim taluh kon nelpon telepon. Si aktif apa ini? Desnya lagi. Ngirim taluh nih. Bang tagihan sing ten aktif. Asal bang tagihan ya bang. Ada ya mang, ada mang. Ngajak support UMKM mu. Ih, nganggah. Ada ya. Seret, langsung buka. Setelah buat nugget. Apa? Enggak. Kita gini sistemnya PO beli. Oh ya. Oh, itu lama itu. Offline store pertama kami itu 2019 beli. Buat store-nya yang di Ya, Banyuning jadi tuh. selama 3 tahun kurang lebih itu PO aja. Seminggu sekali. Belum tiba nabung panggida muka toko. Kenapa sih milih, Mang? Milih apa? Bis. Tempat ada, itu tempat sendiri beli. Enggak tuh dah kalau modal kenapa enggak? Bukan masalah modal.
Untuk memulai suatu bisnis ya, tidak melulu modal utama itu adalah uang, tidak melulu. Terus apa? Mindset. Ya. Banyak orang yang punya uang Uang. banyak, modal banyak, buka sebulan 2 bulan tutup. Nah, itu. Kalau kalian prosesnya tuh kayak gimana? Kami percaya sih, pondasinya dikuat. Pondasinya, akar rumputnya dulu, langkahnya dulu. Akar rumputnya diperkuat dulu. Pondasi dikuatin. Jadi kayak sekarang ini kan gini ya, sebenarnya kami happy sekali banyak pelaku F&B yang apa namanya bermunculan sekarang ini kan. Ya. Bermunculan. Kami juga beberapa kali ngadain workshop atau apa, bahkan ngelihat yang ikut workshop itu sudah mulai berani membuka bisnis gitu. Kami happy sekali. Gitu. Jadi iklim bisnis gitu di Buleleng itu sehat, positif gitu loh. Tapi kamu kan udah 3 tahun ya baru buka Iya. store-nya. Iya. Jadi promosinya selama 3 tahun tuh. Ya, bisa dibilang kita PO itu kan sedang promosi. Heeh. Jadi saat baru buka toko itu kita nggak mulai lagi dari nol untuk nyari pelanggan gitu loh. Ya, jadi Pelanggan tinggal kita kita udah ngasih punya. tahu kita udah buka store, pelanggan tinggal Langsung datang. beri oke. Kita nggak perlu nyari lagi. Wih, keren loh. Karena kalau yang aku tahu kenapa orang-orang berbisnis tuh ngontrak tempat itu 5 tahun, karena 1 tahun itu pakai dia promosi 1 tahun. Terus tahun kedua nyari kecag-kecagan nih. Karena orang Buleleng kan panatik-panatik. Kalau udah tongkrongannya di sana, sukanya di sana, kemudian kecag full itu marah ngalih ragu kan gitu. 2, kalau 3 baru balik modal. 4, 5 baru kali bati. Mencari di jam lah aja. Dari teman-teman saya setelah 5 tahun berame nambah kontrak, angkat deh kontrakan karena tawang rame gitu. Ya. Terus setelah buka toko tuh, apa lagi yang kalian lakukan? Ini Betawang. Dagang. Bener Buka Betawang toko. berdagang, Mang. Apa lakukan? Dari marketingnya, Dari awal karena memang responnya positif. Responnya positif, kami terus dah berinovasi. Ya. Dari 1 menu, ke 2 menu, ke 3 menu, ke 5, ke 10, ke 20 sampai sekarang. Gitu. Nggak berhenti terus. jadi terus saja menggali. Ya, bahkan beberapa menu bestseller kami itu umurnya bukan sebulan 2 bulan, Terus? tahun-tahunan. Ada yang sudah 7 tahun dan sampai sekarang masih Dari bestseller. awal sampai sekarang? Dari awal. Itulah durian Belgian itu, pepes Belgian. Nah, kalau durian Belgian itu, kalau durian kan pasti ada musimnya. Kalian bisa ngatasin itu nggak? Bisa, musim nggak musim kami tetap ada itu duriannya. Oh ya? Iya. Udah kada nangai duren oke. Ini nawar ngalih durian ulungan gitu, ada di Canglakan gitu kan. Itu Pak Bupati suka sekali itu. Ya, tak lihat sih di Durian, story-storynya. durian itu Bukan jadi suka di sekali. musim durian itu kan ada kebun durian di Tajun juga. Ya, oh iya kan Tapi, kamu dari Tajun ya. Tapi untuk 1 tahun itu nggak mencukupi yang dari kebun mertua itu nggak mencukupi. Jadi Lanjut. Ambil. Ambil aja. beli ngaduk-ngaduk gini. Jangan nak nusakan Nanti belitut. Belitot. Belitut yang bilangin. Pertanian belitot. Belitut yang bilangin. Terus ya kan Ya, Mang itu kan nggak mencukupi yang dari kebun di kampung itu. Ah. Untuk 1 tahun itu nggak mencukupi. Jadi kami ngambil juga dari petani lokal di Tajun. Nah, pokoknya siapanya duriannya ragam ayah itu. Oh. Durian itu kan kok yang dicari ulungan tuh kan nggak bisa. Woi, Ya, cuk walu moral apa kejemak gede cuk. kuda nyemak. Renteng. Wah. Cuk mau keples halu-haluan di. Gila boy. Bukan kamu. Nggak kenal. Kalau ngelak-ngelakin nggak kenal. Jangan malu-maluin ya. Yang durian tuh setahun sekali sih Mang. Musim durian.
Ya memang setahun sekali, tapi kan jadwal musimnya kan beda-beda. Di timur kapan, di barat kapan. Oh, gitu ya, duriannya. Kalau di timur belum ngambil di barat, kalau di barat belum ngambil di tengah. Gitu. Nah kalau durian kan rasanya berpengaruh juga sama Ya, kualitas. Yang paling enak durian mana? mau di spill ya. Itulah. Yang paling kita enak. kita Buleleng ini kaya sekali loh, Bli. Benar. Buleleng kaya sekali. Cuman SDA, ya. cuman orang yang mau ngolah itu sangat-sangat minim. Jadi makanya kalau udah peak season musim raya, panen raya itu harganya anjlok karena nggak ada yang mau ngolah. Kayak kena ngoyongan durian. Jadi dia datang Jadi ulung ben 2 hari ngkek. Bawa BS itu. Berat badan dengan. atau enggak itu kan dipanen sebelum waktunya dipanen dan Iya. dikirim langsung keluar gitu. Orang luar lah yang ngolah gitu. Bener-bener anguna keripik kadang. Macam-macam lah. Anguna abon. Aing abon durian mang. Gimana inspirasinya nawang bisa timang? Ya, ya. Udah ngomong abon durian ini. Dengan dah. Oh iya keren. Tuh. Tapi sekarang masih aman untuk bahan bakunya. Ya, nanti kita hunting lagi. Oh, Ya, tapi pokoknya- keren sih. Pokoknya musim ke musim mau cari durian di Papa El aja udah. Ada pasti. Dah. Nah, ya. Aku sukanya tuh kayak gini. Jadi dari usaha kalian ini memberdayakan lokalan juga. Iya, kalau bisa semua dari lokal, petani juga happy, kita happy, nggak cuman kita aja gitu loh, petani juga happy gitu. Benar. Terus habis itu anak-anak muda di sekitar kita biar nggak pikirannya mau keluar aja gitu loh, bisa kok di sini gitu. loh. Iya, Kita bareng-bareng iya, di sini iya, mau Wah, bangun biarnya buleleng. jalanan. Heeh. Tuh. Secinta apa sih kalian sama Buleleng? Weh, jangan ada ditanya. Di sini apa di sini? Kalau di sini PMK. Di sini sama berarti. Ngetuhin di Bumi Buleleng. Kan? Aku lihat dari produkmu tuh ada khas oleh-oleh khas Buleleng. Singaraja. Sing oleh-oleh khas Singaraja. Wis bangga banget di sana. Ya, ya itu dah rasa itu yang harus kita tanamkan, tularkan gitu loh. Iya. Biar nggak dikit-dikit ngelihat daerah lain gitu. Kenapa nggak kita bangun daerah sendiri gitu loh. Benar sekali benar. Dari kita ya untuk kita gitu. Iya. Sebenarnya kaya banget kita. Mau Iya. cari apa ada. Ada semua. Semua ada. Cuma membuyunnya keras ya di Buleleng. Boyennya keras. Aduh. Berapa ngajak karyawan sekarang? Ada berapa tim nih? Di produksi ada Berapa? di bagian staff. Sekarang berapa ya? Di produksi. Total 15. Total 15. Siapa yang bilang 7 tadi? Nggak produksi Nggak pernah maksudnya. baca absen. Produksi. Baca absennya ada 15. Total semua maksudnya, total semua tim. 15. Baru 15. Pasti nambah nih. Astengkare. Aku yakin Bapak L nambah nanti. Iya, Astengkare Buka ya. store-nya. Astengkare. Kalau di tengah berarti di Banyuning kita ambilnya. Ya. Bagian timur cari Tijukulu. Bagian barat cari Seririt. Pemutaran. Pemutaran kali. Men ada barat. Oh, delang besok lewat kau remang. Kawang Oh, hati. apa pulaki ya? Kayaknya di liu dia menajak durian bang. Liu. Kulit biut lah mana. Palingan aja durian lah. Kenapa harus durian? Kenapa harus duren? Ah, Gini ya, Beli ya. kalau nyari pisang kan lebih gampang loh. Iya. Pisang juga ada. ada. Iya. Alpukat juga saya punya, mangga juga saya punya produknya. Mana duluan? Pisang sama gini? Sama duriannya? Sebenarnya pisang. Pisang duluan. 2017 saya. Terus 2016? Apanya? Katanya dari 2016. 16 nugget. Oh, nugget Gitu, ya aja ya nugget. Sampai Yang kan. Brownies. Terus yang kita mulai untuk Seriusin? seriusin biar bisa pakai apa? Kayak gini hasil pertanian Buleleng itu yang pertama ketemu itu pisang. Boleh trialnya juga berkali-kali gitu untuk dapat. Setelah ini sudah berkembang, produk sudah banyak, terus store sudah ada, kalian market sudah ada
campur tangan nggak dari pemerintah untuk membantu UMKM yang ada di Buleleng? Jelas ada banget ya. Ya. Kami sangat terbantu. Terima kasih pada Pemkab Buleleng, Dinas Dakperinkop UKM, Aji Dewa, Dakperinkop Perdagangan, Oh, ya, Perindustrian, UKM, kayak gitu. Terus habis itu dan koperasi ya. Terus habis itu dan dinas-dinas terkait. Nggak lupa juga provinsi juga membantu kami dan kementerian juga. Dan badan riset Badan inovasi daerah Berida juga support bantu kami. fasilitasi legalitas Haki. Ya, biar ada pelang halalnya. Ya halal kan Dakperinkop ya. Dakperinkop UKM. Berarti udah lengkap banget nih. Kas Tungkara ya karena Ya, itu dari administrasi lah hitungannya ya. legalitas. Legalitas. Ya. Kalau ke produk nih, Ke produk ya mungkin dari Bu Putri Koster gitu saat ada meeting gitu. ya, terima Harus kasih juga ada- ya sama harus Bunda ada- Putri. Ya, Bunda harus Bunda ada Putri. Papa Karena L nih. support dari Bunda juga, bantu nge-branding juga. Kebetulan Bunda juga suka sekali dengan produk kami. di Ya, beberapa- apalagi Bunda kan asli Buleleng. Iya, 70. Oh, 70, Sembilan. 9. Tapi provinsi kecamatan kecamatan 70. Dekat lah dengan Tajam. Iya. Ya itu sih aku lihat dari Bunda memang sekarang kan lagi ngangkat UMKM. Iya. Ngangkat juga tentang PKK, kinerja PKK, program-programnya itu banyak. Ya itu keren ya. Dekranasda. Jadi ada jalan lah dari UMKM yang ada di Bali kan. Ya. Benar. Dilihat juga kan UKM mana yang memang siap untuk bersaing dan level up gitu, bukan sekedar slogan aja level up ya. Ya. Kan dilihat juga segimana effort dari UKM tersebut Benar. untuk mau bertumbuh, untuk mau Konsisten. berinovasi, ya konsisten, terus dengan perubahan zaman dia juga adaptif dan berinovasi terus, kan dilihat juga ya. Ya benar. Kayak gitu. Biar enggak rugi nanti Bunda promosiin ternyata cuma produk ini cuma dipakai untuk di Banjaran dan gitu loh. Iya kan? Nggak mau naik gitu. Ya. Keren. Tapi itu prosesnya kan nggak sebentar. Lama. Ya. Yang sulit tuh yang kayak gimana prosesnya? Ya, ini kami kan tidak ada basic Udah basic di bisnis, tidak ada basic marketing, Nggak ada tidak basic ada bikin pure, kue. pure semua memang otodidak. Kalian cara mengatasi itu kayak gimana? Terus mau belajar, Jalani Membuka- aja. ya, jalanin, membuka diri, dalam belajar. perjalanan berarti- itulah dalam proses kita mendapat pengalaman pelajaran gitu. Deket robokang dan loh. Iya. Bahas semuanya. Tapi lebih berat sih kalau menurutku ya. Karena kita menjalani langsung, bukan hanya dari teori saja. Jadi ketika ketemu kendala, ini kenang nih. Bu, pasil nih jajannya sing hidang ada, kayaknya cara mengatasi. Oh, ternyata kenyang. Supaya enggak besok pasti lagi. Nah, Iya, kan gitu kan. gitu. Belajar dari pengalaman. Pengalaman kita sendiri, benar. Dia pasil udah pasti dah kucitnya makata. Kucitnya bang, Mo? Kucit. Serius? Bang banyaran yang gua kucit. Nih jaje pasil kucitnya teman gati bang. Iyalah. Paling Mani tangannya 2 kilo. Ditampai gitu. pas nampak. Oh. Paling parah selama kalian berproses. Karena kan sing mungkin cara tiang nih. Sing mungkin awalnya nggak mau bolu dan pasti dot aja 4 tahun. Iya kan? Nah ini kan dagangan sih jadi raga. Iya. Harus pedidi. Benar. Nah, ketika produk kalian itu ada yang nggak laku nih, caranya seperti apa? Mau nggak mau kan memang harus ditarik dan dimusnahkan ya kalau udah memang nggak bisa ditolong. Kan. Ya memang itu resiko. Itu kan Ya, datang karena kan kita jual berbarengan. gini ya, produk press ya. Ya, itu kan datang berbarengan dengan masa mau untung terus. Ya, benar. Gitu. Tapi ya itu resiko, itu nggak apa-apa. Apa yang kalian lakukan ketika resiko itu menimpa kalian gitu loh. Nah, saat selama proses nih pasti kalian ada kerugian, ya kan? Yang pasti sedih ya. Sedih kita. Ya Kuping ini. Pana akhirnya bisa masih nyawam. Karena kalau yang lihat nih kebanyakan orang Bali ya,
dan tidak ya banyak sekali ya, ada beberapa ketika hal itu terjadi sama mereka tuh langsung mereka berpikir down dan kayaknya amah Lea benih warung aku nih. Kayaknya akhirnya Kasihan sing payu Leanya disalahin terus. tunggu sih betenget nih. Ini bakat dagang bolu awake dini be kayaknya penunggun karangnya pilih posisi ini loh. Kalian cara mengatasi hal itu bagaimana? Ya itu ya, kita kan berangkat dari pengalaman ya Beli ya. Pegayaman itu ya? Pengalaman. Oh pengalaman. Berangkat Dasarkan dari pegayaman ya. Berangkat dari pengalaman. Jadi kalau ya pahit manis itu sudah biasa, Rubinede namanya. Baik buruk itu sudah ada. Resiko juga setiap kita ngapain tuh ada resikonya. Tidur pun ada resikonya. Iya pecok enggak sih, bes perlu medem pecok enggak sih bener, tanpa galeng. Gitu. Jadi kalau memang ada yang reject ya kita pelajarin kenapa bisa seperti itu supaya nanti kita mitigasi tidak lagi kejadian seperti itu. Gitu. Cara mengatasinya. Ya itu ya kan dari Masa pelajar kalian harus ikhlas saja? Pasti tidak bisa lah. Nah, Ada suatu saat di suatu ada ada di tengah sesuatu. tuh udah pasti dah nih. Sing ikhlas akhirnya. Isi ikhlas. Tapi mau nggak mau kita harus mengikhlaskan. Gitu. Sing payu Nah, Pak, sing payu Pak. Kayaknya sudah dagang bolu Pak. Dagang canang nggak, Pak. kita kan dengan canang kalau lagi. kita masih yakin produk itu bagus itu ya akan diterima oleh masyarakat atau calon-calon pembeli, kita promosikan lagi, angkat lagi promosinya. Ya, ini dia. Setelah kita angkat promosinya dan memang nggak bisa lagi, susah diterima, yang memang pasarnya nggak di sana, kita harus Cari buat- pasar lain. buat produk baru Ya. lagi gitu. Karena nanti pasti ada musimnya, produk itu akan muncul lagi gitu. Wah, itu dia jawabannya Bu. Oh, Bapak udah tahu, tapi Bapak bertanya. Karena kan banyak orang yang tidak tahu. Kita kan memberikan edukasi lah juga sama Iya. orang-orang yang mungkin baru tumbuh, baru mau memulai usaha. Ya setidaknya obrolan kita hari ini tuh bermanfaat lah bagi penonton. Karena dari pengalaman sebelumnya itu banyak kok produk-produk yang kita buat itu ya. Maksudnya di saat sekarang nih kita buat, memang saat itu belum laku karena mungkin trennya belum. Tapi itu trennya itu lagi 2 tahun kemudian itu baru muncul, baru viral gitu. Oh, itu pertanyaannya. Kira barang reject. Sebentar. Dia bongkar kodang Kipli. Si, Bisa baru kodang lagi bongkar. tidak Pak. Saya lupa dengan sponsor saya. HS. Hai Sunari Bajre. Masih galain. Ya saya tahu apa namanya tuh proses-proses seperti itu. Jadi memang kita harus berinovasi terus. Karena tuh bicara omongan itu nyaman, sih mungkin anak tiap hari ngamah tipat. Bisa dot aja sarim, bisa dot aja nasi jinggo. Ya. Nah, kalau kayak gitu gini Beli ya. Kami juga melihat tren Beli. Kami melihat tren, kami melihat pasar. Jadi apa yang kayak tadi Papa El bilang, bahkan sebelum tren pun kami sudah buat gitu. Cuma memang waktunya belum match, momentumnya belum dapet. Jadi pasar belum tahu nih gitu, Ya. belum viral. Nah, oke nggak apa-apa. Namanya juga trial and error. Kita keep dulu. Nanti kayak yang sekarang itu loh, apa namanya, buah yang siram coklat itu udah kami buat 2023. Buah siram. Siram coklat, buah siram coklat gitu kan sekarang baru Enggak, viral. buahnya dimakan, coklatnya disiram gitu. Iya. Hilang nafsunya makan. Si juari makan. Kinyu kan jelek di berarti. Si juari makan dia. Padahal betrana kan di Bontipate nih. Bontipate mau menggoda kan sih. Tapi masih syuting akhirnya. Pak kameranya nu on nih ciplakan akhirnya gini. Angkat dong lagi dong. Aduh, mereka kayak ciplakan dapur Papa Eli. Ngaya cara godel sama pada yahu gini.
Ya, simpatan awaknya. Mau nyoba nggak? Mau nyoba nggak? HS ini enak loh. Iya. Gini nah. HS gitu. Kena cici. Ada ngiklanan tekep ini merek nih. HS. Sebenarnya ngiklanan kuku apa ngiklanan rokok? Mau bagak masam deh kenyamnya deh kita deh. Ah, gitu caranya. Kadang nak kenyam ini, bos makelung aja lo. Kadang, oh ceklek, kadang. Kadang lu jadi Jepang lu. Ah, itu caranya. Ada sakit cadik kena. Benain nak ya sakit. Nah, dari proses kalian membuat produk yang mana pernah gagal tuh? Yang mengalami situasi seperti itu. Udah banyak. Ani gagal sing pantas omongan. Perlulah. Terus cara mengantisipasinya produk apa gitu loh. Cara zaman kopi nih Jan nih. Kalian buat kopi hangat, kopi dingin, kopi kepus dingin lah. Genep lah guys. Cara gitu loh. Cara produk ini pernah buat kalian ternyata belum pas dengan momennya aneh kan. Banyak beli banyak, bahkan kami ngeduluin Momen. momen sering juga gitu, tapi nanti kan udah viral lagi kita ikut ride the wave namanya, riding the wave namanya. Jadi untuk menjaga eksistensi itu ya seperti itu, riding the wave. Jadi terus aja pokoknya nyari orang sampai ngomong sendiri nyari apa yang viral, carinya ke Papa L. Jadi itu Walaupun yang membuat tinggal bukan di ibu kota ya, kita bukan di ibu kota, nggak usah jauh-jauh ke Denpasar, semua ada di Papa. Nah, ada di Papa L. Berarti itu mungkin ciri khas kalian ya. Mau cari apa dotang ada di situ. Karena kan secara garis besar ya, mostly ya, lebih banyak itu kami kan Gen Z, milenial, itu ya pasaran target kalian ya. marketnya ya, target market kami. Jadi mereka kan sensitif untuk yang viral-viral gitu. Ya. Jadi itu deh. Pernah buat gini nggak? Lomba makan Kue, Ide bagus ya. itu bagus. Buat yuk. Yuk, Sini. yuk. Yuk, Apa Car Free Day? nau-nau ti anak bareng. Iya, tapi di depan lalu kat barang mana dengan kayak nang polu. Bolu gena. Ya, bolu. Tapi punya Papa L sifonnya nggak seret loh. Sing lenan. Oh ya. Iya, Iya, coba. Tidak bikin lenan. Akhir rugi gena gitu. Nanti akan Gratis. saya coba itu. Tapi aku sering kesana kok nyari pudingnya. Apa ada namanya? Sing ada puding, Sing ada- belum kamu. Apa ada Paman itu jadi cara lebihan. sing cara dong kakek sing udah punya cai. Makanya ketawang itu kene story kurang akin ini istriku yang searching gitu. Wah, sini kita cari Papa L. Apa pada Papa L gitu. Pikirku gitu. Aku pikir bukan toko kue. Karena namanya nih Papa L, Papa kan enggak mungkin. Ya. Kebanyakan kalau yang buat usaha kue pasti nama mamanya. Mama L mungkin kan. Mama dia mungkin kan gitu. Pernah aku buka usaha gini, namaku Nasi Ayam Rempah Mbak Dian. Terus Pas Covid. Covid. Pokoknya pas Covid kalau orang lain pada jual tanah, kita gini Beli. FNB ya jalan aja. Cuman kebentur kemarin tuh ya PPKM ya. PKM. PPKM. Di sana tuh buka waktu oh itu. iya PPKM itu Waktu itu ya yang kan Nah, itu banyak dah yang- banyak yang diberhentikan cari Iya. kerja. Apalagi bagian pariwisata itu kan terutama. iya. Restoran. Jadi chef-chefnya itu kan pada ngechat, banyak yang ngechat nanya loker. Heeh. Nggak ada loker ya untuk diproduksi atau dapur ya Iya. apa aja gitu. Waktu itu PPKM Covid itu, nah ayam kan murah itu. Iya, iya, Harganya. iya. Kita hari nguling tuh. Ya, itu dah. Kilo 20. Siapa? Aukud. Au. Ten 18.000. Oh. Aku pernah tuh ketemu tuh. Itu dah. Di saat Saking itu dah parahnya. kami Itu buka ini. Gini ayam. Oh, kalian berarti memanfaatkan momen gitu Ini ya. lah cicing ini nah. Namanya Robi. B. B. Itu sampai masif banget kami agresif untuk buka cabang cepet gitu loh.
itu juga nggak baik, terlalu tamak ya, greedy itu nggak boleh juga. Iya, jangan terlalu ambisi ya, jangan terlalu apa ya namanya? Greedy. Serakah. Ya. Wih, langsung buka cabang, pep. Neklang deh istilahnya nih. Ya cara mempelaliannya cara menjudi. Neklang be. Oh, kalah paling mau kalah kan gitu ya nek kelang. Ulah modal 100. Set, mukup dari 100 tadi 200 duit kelang. Di 400 duit kelang tadi 800. Yang kalah hitungannya cuma 100 harga modalnya. Ya, mungkin kalian itu yang bikin kalian mendobrak semua rintangan. Cuk robokannya nyana nang rugi paling nih rugi gitu mang. Kirane. Ya nggak ada salahnya kita mencoba kan. Seperti kalian tuh. Ini guys pengengnya lebihan gitu ya. Paling dibungong-bungongi lagu tepuk tangan gitu. Kita uli jadi pelajarannya nawan kan. Kayaknya masih udah masih kerja. Bu gajian ya. Nah ngomongin gajian, berarti kan ngomongin ke karyawan. Pernah nggak kalian disakitin lah sama karyawan? Karena kita terlalu percaya nih. Kita biar ada juga edukasi sama manusia ini. Iya kan? Ketika banyak soalnya pengusaha seperti itu. Ada loh pengusaha udah besar gini ternyata dia udah dikasih kepercayaan, dihianatin. Kalau seperti kalian, cara mengatasinya seperti apa? Karena banyak orang Bali takut buka usaha, takut ngajak karyawan karena takut hal itu. Apa yang harus kalian lakukan? Ya. Jangan bilang ikhlas lagi, anakku bisa jawab. Ikhlas itu sudah pasti ikhlas. Kita harus ikhlas. Ya namanya juga kita beramai ya, ngajak banyak orang, isi kepala juga pasti beda, apalagi isi hati. Isi hati kan dalam Kita nggak tahu kondisi di luar situasi dan kondisinya dia di luar pekerjaan itu Pak, luar tempat kerja kan beda-beda juga. Ya karena apa ngomongan bergizi. Ngomong ya. Ngomong ya. Tadinya udah deh. Terus apa lagi? Ya seperti itu. Jadi kecewa sudah pasti. Kecewa, tapi kalau ada kesalahan ya atau fraud atau kecurangan itu yang pertama disalahkan adalah diri sendiri. Saya akan menyalahkan diri sendiri karena saya tidak membuat sistem yang baik. Tuh Caca Munyi. Iya. Oh, bikule munyi masih. Saya nak cecek ke bikule nggak lama di pelataran. Saya yang pertama saya salahkan adalah diri saya sendiri karena saya tidak membuat sistem yang baik. Ya, sampai Makanya terjadi kecurangan-kecurangan itu. Tapi setelah kalian running, kalian menemukan hal itu. Ya, saat ini sampai detik ini pun kamu masih gini ya, belajar juga, masih struggling untuk meminimalisir fraud itu. Nah, fraud ya. Apa? Audien. Itu crowd itu. Fraud itu beda itu. Beda. Karena aku kan orang panggung. Iya. Jadi aku udah punya crowd. Kecurangan. Ya. Ya yang penting kita memberikan hal yang baik lah. Ya kan. Pokoknya kalau udah niat baik, astungkare nanti dapatnya juga baik. Ya. Gitu. Saya kan berniat baik untuk mengajak teman-teman, adik-adik untuk bekerja bersama. Ya. Bukan bekerja saja ya, saya juga bekerja di dalam. Ya. Bahkan mereka gajian, saya nggak gaji-gajian ini. Ya. Kapan kita gajian? Saya nggak gaji-gajian. Ya. Bu, ini laporannya lebih. Udah kalian aja. Benar. Saya udah dadi aja gitu. Ini tipan nih. Iya. Terkadang kita Kiplis yang ada ya kan? Gitu. Tahu nggak di Tunis negara dulu? Maksudnya yang bertalu tadi Janji nih. Membayaran. Mayan. Koperasi yo. Ini gue pocol lagi baik. Nah mani ya, dong. Mani ben membuka iya dong. Mani main. Nah gitu nah. Jajannya belum boleh bisa si bayarnya di Kiplin. Wis kita sinawake. Yen koperasi tawake. Kuping kudu sing wayahnya. Pindo. Ngemare pindo kone ping dulu dong. Nah udah. Orang dibeli ke mana? Nah. Ada. Oke. Yuk. Itu namanya bang keset.
Ajak timpal mai ceh. Nak reunian ini. Oh. Jangan begarang nih ceh, padahal. Jangan. Ya kalau kita menemukan situasi seperti itu, ya harus ikhlas sih ya. Awal kita harus ikhlas. Tapi kalau aku ketika aku mengajak orang kerjasama, nak kalian patuh kan Wino? Ya, Ya tidak kan? semua niat baik itu disambut dengan baik. Iya. Kalian patuh kan sing hitung-hitungan gitu. Ternyata ya hitung-hitungan. Ragu bakat utama ngati ya. Ternyata ya lain-lain angok kayak gitu. Dan lah pengalaman kita. Saya Aki Ya curhat lu, Pak. karena ya karena kita begitu dah keikhlasan kita Iya, karena itulah cara kita menjalani hidup, the way of life. ya, Ya, aku jangan- sampai berpikir seperti ini mungkin Bi, aku hidup Bi. hanya untuk membahagiakan orang lain. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apanya kecil sekali nggak apa. Aku merasakan itu Pak. Loh kan Ya. kita kan entertainer. Iya. Iya. Terkadang orang tuh berpikir wah ini gede-gede hasilnya, ini gede-gede hasilnya. Dia nggak tahu biaya produksinya itu Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki itu, Mas. salto lah kita ya. Nggak tahu, taunya di luar, wah ini pasti nih begini. Nah, coba saya jadi akin nih. Ya saya yakin bisa sing kayak makan ngaji batis ya ini aki jadi benar. Nah sekarang sudah ke oleh-oleh khas Singaraja. Apa khas Bali? Bali Utara ya. Bali Utara ya. Berarti masih di Singaraja. Tapi ini udah kemana-mana. Ini memang niat apa ada sentuhan dari pemerintah yang nyuruh kalian harus ini nih biar ada karena belum ada tak lihat no. Ya, itu Ya. kan dari gini. 2024. Sekarang kita lihat kayak hari raya gitu ya, galungan atau apa. Banyak produk-produk dari luar Bali gitu. Datang. Kayak contohnya lapis apa gitulah Ya. dari luar daerah kan dari Kak Tugu Tugu Singa, Tugu Ga. tiga. Tunggu apa Itu udah gitu. kan Ya, di luar canangnya kan. Ini. Oh, Ya. keren. Sekarang Kita Singaraja punya juga. ya Kenapa nggak pakai yang Singaraja? Ini berasal dari keresahan. Kami resah gitu loh. Kami merasa kenapa nggak ya udah buat aja gitu loh. kita punya nih, Kita punya kualitas. Sebenarnya ini ada produknya tapi di bawah nama Papa L gitu. Iya. Jadi tahun 2024 saya kan sering ya, kami ikut kompetisi gitu ya, kompetisi Lari pagi. secara mandiri ya. Kompetisi apa itu? Dari kementerian, Ya. dari mana yang memfasilitasi itu, tapi kan memang prosesnya itu panjang ya, namanya Ya, juga ya, ikut ya. kompetisi dari kementerian. Itu tahun 2024 lahirlah nama Singarasa. Tuh, dari Kementerian Kominfo awalnya namanya. Kalau sekarang kan Komdiji namanya ya. Komdiji, Iya. Kominfo. Ini kementerian ini. Oh iya, kementerian. Aku pikirnya ke Kominfo sebelah kita. Nah, kemarin tuh di Jakarta Hmm. lolos, terus habis itu lahirlah nama Singarasa. Ini nama Singarasa ini dari kalian atau dari Dari kenapa ngambil Singarasa? ya ini Aku lihat ya kalau Singaraja ada kan daerah wilayah, ada Singaya, sekarang ada Singarasa. Kenapa kalian pakai nama Singarasa? ya sudah jelas ya dari nama singa, kami kan dari Singaraja ya gitu. Ya, Rasa ya memang rasa dari Singaraja gitu, Bali Utara gitu. Itu yang kami mau angkat namanya biar lebih nge-branding lagi, orang gampang gampang Ingat. easy listening gitu ya. Ya. Singarasa gitu. Apanya Ya, Singaraja nih gitu. Ya itu Bener, dari Jadi bener. begitu produk keluar ini, keluar Bali gitu. ah. Singarasa oleh Bali Utara gitu. Otomatis Singarajanya itu pasti Iya, kena juga gitu. Karena orang luar itu taunya Bali, Kute, Canggu, taunya Ubud, selatan Ubud, tok. selatan aja. Iya, benar sekali. Sebenarnya Bali Utara punya potensi. Aku pengen memperkenalkan itu dah, Nok. Ya, semoga aja dari programku ini bisa memperkenalkan seperti apa sih Buleleng. Singaraja itu seperti apa? Nah kita kurang wadah, kita kurang ya beli ya. Wadah. Ada Sebenarnya- makanya apa
mangkok. wadah gitu. Untuk industri kreatif ini kami ini sekali ya, kami appreciate sekali, kami support sekali kalau ada memang tempat-tempat seperti ya ini gitu. Untuk merangkum ya wadah kreatif gitu bagi UKM. Kasihan banget ada gini no, di atasnya ada kecap. Mama. Galak bosnya. Bos Hakin. Iya. Bos Hakin depan. Tapi ketika kalian melihat banyak kotak-kotak ini di tong sampah, kalian seneng nggak? Seneng lah artinya, banyak yang beli. Nice. Banyak yang beli. Dikasih anak yang belanja. Ya. Singa rasa. Kalau diambil dari filosofinya, pasti panjang banget. Singa itu ya dari daerah kelahiran, rasa itu ya kalian punya rasa memiliki sama daerah kelahiran. Ada rasa di balik produk ini yang akan meninggalkan kenangan mungkin sama Kota ini dan menumbuhkan rasa memiliki lah sama teman-teman yang ikut kerjasama, ya kan? Ya, singa rasa. Sekarang di Beleleng tiap ada event ada. Keren. Ini warung marketing nih. Ini berkat Pak Hadi ini lari pagi. Saya lihat story-nya Pak Hadi lari pagi sama Pak Wakil bawa kampil. Sibuk sekali sih makan. Bapak sibuk sekali makan, saya dari tadi udah pengen nih Pak. Cuma karena masih on kameranya Pak. Saya nggak berani ciplak-ciplak. Nanti tahu ya dua terus. Keren. Tapi aku gini ya, ada rasa bangga juga karena dari kalian sebagai pengusaha punya niat untuk berbagi rezeki sama orang-orang lokal Singaraja, terus menumbuhkan lagi rasa memiliki daerah kelahiran kita. Ya, Stungkare banyak elemen yang mendoakan Bapak El Stungkare untuk menjadi lebih tinggi lagi. Tapi cocok sih yang cara di warung jujur namping bondu. cocok. Baca tadi bungutir cocok. Cocok banget. Cocok banget. Iya, temen ngopi kan? Bagaimana kalau tiap podcast saya minta? Iya, aman. Bagaimana Bang? Aman. Saya pajang logonya. Aman. Saya juga ikut mengangkat UMKM juga di sini karena warung jujur ini tempat untuk promosi. Mungkin kalian bukan gimana ya, kayak merek-merek yang udah terkenal meskipun dia udah naik tapi tetap mereka promosi. Branding itu nggak ada batasan gitu. Iya. Kita tidur pun branding itu masih jalan gitu. Iya. Ayo. Branding itu masih jalan. Gimana Pak Mang? Ingat tangan dar. Kayak podcast ini makan ya oyongan terus usah. Iya saya. Ini kan nggak pakai pengawet soalnya. Oh, jadi, iya. jadi masa gini itu penyimpanannya itu nggak lama. Bisa diantisipasi nggak hal itu? Bisa itu diantisipasi dengan kita menyimpan di kulkas sama pendingin. Bekukan. Bisa juga dibekukan. Nah itu mana itu? Ini. Set. Singarasa banana. Kalau aku mau makan ya gini caranya digini. Oh gitu ya. Ini tahan lama banget berbulan-bulan. Ini udah berapa 1,5 bulan apa 2 bulan taruh di Caranya freezer. kayak gimana katanya? Jadi dibungkus di freezer itu yang penting kedap dia sama Udara. Simpen tak pakai plastik atau apa, yang penting ditutup yang rapat. Kok aki kayak waktu muka. Cara ngajak jaguran lah cantik. Set. Oh berarti dipotong-potong. Mau dipotong mau enggak. Yang penting masukin plastik, kedap udara, masukin di freezer. Nanti mau makan ditaruh di suhu ruang. Coba adain. Bau duren.
Sebentar. Keputul cene Bin, bukan lah. ya. bin, Sing bayarnya ya sing. Ini sing maya cek maya, cek. Terus pandu kita kayak gini. Sebentar. Karena di sini kita sekalian nih sekali, Bro. Oh, sekalian. Sekalian nih ngecet. sekali. Ini sekalian. Ini pisaunya. Mana? Bi. Oh, ada pisau. Ada pisau. Oh, set. Saya doakan semoga Papa El ini semakin laris. Karena lah. Sebesar ketan lagi. Sunat surat itu kita. Tuh taruh sunat cahaya sedikit, dumugi benja Papa El malih merarapan gigi. Pang bin megagapan dia mati kan. Nah, bulan nanti bisa peng 2 mai. Oh. Tidak Pak. Ani Janis yang undangan no. Ben mana asli undangannya musuh. Ya lu, akan asing tentu. Pokoknya men otak akhirnya nak liar nih ide kreatifku. Ah, ya nan. Namanya juga seniman. Nak no. Enak karena apa nih? Nggak, sorry. Kenapa buat gini nggak bolen pisang? Nanti, Sun. Dulu buat. Maksudnya Sun akan reguler gitu loh. Oh ya. Akan- Tapi memang udah direncanakan. Nah. Rencananya boleh ugati. Nah, itulah jiwa-jiwa orang Buleleng. Iya nggak? Kalian merasakan nggak itu? Apa tuh? Jiwa-jiwa orang Buleleng tuh nggak bisa diam. Wih, nggak bisa. Ini berisik banget nih kepala nih. Ah, benar. Nah, caranya Akas. contohnya nggak bisa diam. Aman nih. Baik aman nih. Nih, nak nih. Baik nih. Abon. Pasti kau nyaman. Nih kau nyaman. Nih. Kira-kira kalau trek terjang kalian mau sampai di mana? Papa El ini. Gimana, Bli? Trek terjangnya. Provinsi udah loh sekarang. Apa mau Ya maksimalkan di Buleleng kok. Dari kami sih ya karena di sini kami lahirnya dari Buleleng, dari Singaraja. Tentu yang dimaksimalkan di Buleleng juga gitu. Untuk ekspansi keluar ke Denpasar sih ada gitu. Ada rencana ekspansi. Cuman ke itu udah Denpasar. berproses. Berproses. Kami nikmatin dan jalani prosesnya. Ya, step by step. kita sama ya? Kayak obrolannya tadi di awal. Kalian membangun akarnya dulu, Fondasi. pondasinya. Baru nanti kalian step by step. Tahu nggak itu filosofi apa? Pohon bambu. Pohon bambu itu dia mengeluarkan akarnya dulu, baru dia tumbuh. Nah, banyak nih tumbuh. Ini dipotong 3 nggak mati dia. Masih ada di sini. Kita seperti itu dari Warung Jujur. Kita kuatkan dasar kita dari tim kita semuanya. Entah itu masalah rasa, masalah apa, gitu kita kuatkan dulu itu. Nanti kita tumbuh semua. Filosofi bambu. Karena kami takut nanti ya, maksudnya kalau kami terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru, Tumbang nanti ya. ya angin dikit, tiup dikit tumbang, Nah. tiup dikit tumbang gitu. Makanya ini perjalanan kami 9 tahun itu bukan waktu yang singkat. Bukan waktu yang singkat. Makanya tadi sempat di awal bilang kalau saya sangat happy, bangga gitu, banyak bisnis F&B yang bermunculan. Mm-mm. Kalau orang lain mungkin gimana gitu ya. Ya, Kalau saya ada sih persaingan gitu. Enggak, justru kalau memang banyak pilihan itu kan bagus ya. Bener. Kalau Itu banyak- yang paling beda. Pernah nggak kalian berpikir ini apa sih ada dagang canang? Suwung orang yang beli. Tapi ketika menderek dagang canang pasti rame pembelinya. Nah, nggak merasakan. Mungkin sistemnya seperti itu ya. Ya kalau kami sih percaya itu rezeki sudah ada tertakar Iya. ya, tidak mungkin tertukar. Jadi ya semakin banyak yang tumbuh-tumbuh, yang baru join membuka bisnis
yang sama juga nggak apa-apa. Hmm. Justru pilihan kan makin banyak. Ya, Pilihan makin banyak, jadi nanti kembali ke masyarakat lagi memilih mana yang memang selera mereka. benar. Keren pokoknya. Belanja lagi, ambil-ambil. Dagangnya belum datang. Mumpung lu datang. Mumpung belum datang, ambil-ambil Bang. aja. Aki malunan mulai nih, Bang. Hah? Malunan aki mulai. Karena telepon aki ya kurang Ya, nyanyanan. Purnane yang mana nih? Sing ancan ini Kipli. Menurut kan nih kan lagi bayaran di Kipli. Baca unboxing. Wih, itu berat. ya, Bang. Nah, jadi kayak hitung-hitungan nih. Aki sih nggak mulai. Aisyah. Belum buka. Nih mau buka cipin deh. Pas gak diteku. Pas gak diteku. Asal lagi ker mulai pas gak diteku. Wih, bahaya, Bro. Diam dah dulu, jangan lu belanja. Nanti aja. Tapi udah kan. Udah ada kok. Cuman liwatin belanja Kipli. Mungkin ngono oleh-oleh. Ya. Nah, kalau masalah harga kalian masih aman nggak? Bersabar nggak? Karena banyak yang lihat ketika udah di namanya oleh-oleh khas Bali mahal. Harga itu relatif ya Beli ya, berbanding lurus dengan kualitas. Itu sih yang kami Ya. percaya, yang kami yakini seperti itu. Harga tidak mungkin berbohong. Benar sekali. Kamu udah lapar sekali kayaknya ya. Enggak aman lah. Udah lapar, kamu udah awal itu ini kita ngobrolnya udah 1,5 jam loh. Dari awal tuh, Puasa, lu kene puasa. Bang. Oi, tipate tekel langsung. Punya dada ngomong kena. Aduh. Puasa. Dagang ini. Tuh pesanan saya ini. Nah, kita Maya. Ini mah ya. Kayak Saya kuning mesen. Rubah banget nih produk sini ya. Cuma malinin ada bedek. Ini mah ya. Dia kira. Mencari nyoba. Saya nggak kira tuh malin, ayo nah. Mana? Ya aku bukan punya aku nanya cuy. Oh, jadi mulai. Dut, ini mah ya, Dut. Kudil ke jangan Dut. Ah, saya ngawaki kalian di musim kudil ke jangan. Ini saya benar, saya oke sih. Semangat jalanin hidup, semangat 45, semangat jalanin hidup, semangat 45, semangat jalanin hidup.